Tegal, sebuah daerah di pesisir utara Jawa Tengah yang menyimpan kekayaan sejarah, budaya, dan semangat kebangsaan. Nama Tegal berasal dari kata Tetegal, yang berarti tanah subur. Sebuah makna yang mencerminkan kehidupan masyarakatnya yang sederhana, namun penuh dengan daya juang. Dari masa ke masa, Tegal tumbuh menjadi simbol identitas dan kebanggaan daerah. Di tanah ini, nilai-nilai nasionalisme tidak hanya hidup dalam kata, tetapi juga dalam perilaku, tradisi, dan keseharian masyarakatnya. Bahasa yang khas, budaya yang lestari, hingga rasa kebersamaan yang kuat menjadi cermin jati diri Tegal sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Wilayah Tegal terdiri atas dua entitas administratif, yaitu Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Kota Tegal terletak di Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Laut Jawa di utara, sementara di timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Di bagian barat, Kota Tegal berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Moci adalah tradisi masyarakat Tegal untuk menikmati teh panas yang disajikan bersama gula batu. Istilah moci sendiri berasal dari kata poci, yaitu teko tanah liat khas Tegal yang digunakan untuk menyeduh teh. Karena minum teh di Tegal identik dengan memakai poci, kegiatan ini kemudian dikenal sebagai moci. Kegiatan moci biasanya dilakukan pada pagi atau sore hari sebagai waktu beristirahat sekaligus berkumpul. Dalam suasana santai ini, keluarga atau tetangga duduk bersama, berbincang ringan dan menikmati camilan sederhana seperti gorengan atau jajanan pasar. Bagi masyarakat Tegal, moci bukan sekedar minum teh. Ia menjadi simbol keakraban dan keharmonisan, tempat orang saling berbagi cerita dan menjaga kedekatan dalam keseharian. Dari pusat kota yang ramai, kita beralih ke suasana alam yang menenangkan. Di lereng Gunung Slamet, terdapat kawasan wisata Guci, destinasi yang memadukan keindahan alam dan kesejukan udara pegunungan. Dikenal dengan sumber air panas alamiah, Guci menghadirkan ketenangan dan keindahan yang menyejukkan pandangan. Tempat ini bukan hanya menjadi tujuan wisata, tetapi juga wujud harmoni antara alam, manusia, dan budaya Tegal yang harus dijaga hingga kini. Berlokasi di Desa Semedo, Kabupaten Tegal, museum yang didirikan pada tahun 2015 untuk melestarikan peninggalan kehidupan manusia purba dan menjadi pusat edukasi arkeologi bagi masyarakat. Di tempat ini, pengunjung dapat menyaksikan berbagai temuan bersejarah yang menggambarkan jejak peradaban masa lalu. Museum Semedo bukan sekedar tempat belajar, tetapi juga wujud nyata upaya Tegal dalam menjaga warisan sejarah bangsa. Keindahan pesisir yang memukau, yakni Pantai Alam Indah, terletak di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur. Pantai ini membentang sepanjang 500 meter dari kawasan Pelabuhan Tegal. Dengan beragam fasilitas seperti jogging track, wahana air, hingga museum bahari TNI Angkatan Laut dan jembatan apung. Pantai Alam Indah menjadi tempat rekreasi favorit masyarakat untuk menikmati matahari terbenam dan kesejukan angin laut. Disinilah keindahan alam Tegal berpadu dengan kehidupan maritimnya. Tak jauh dari kawasan Guci, Pasar Slumpring di Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa. Pasar ini memiliki konsep unik karena berada di tengah hutan bambu yang sejuk dan alami. Seluruh transaksi dilakukan tanpa uang biasa, melainkan menggunakan koin bambu khas buatan warga. Keunikan inilah yang menjadikan Pasar Slumpring berbeda. Sederhana, tradisional, masih tentang pesona alam Tegal. Terdapat destinasi menawan bernama Prabalintang, berlokasi di Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Tempat ini menawarkan keindahan panorama yang begitu memanjakan mata. Dikelilingi hutan pinus perhutan yang sejuk, Prabalintang menjadi pilihan tepat bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam sambil berfoto, mencoba berbagai wahana, atau berkemah di bawah langit berbintang. Seperti maknanya, Prabalintang tempat bintang menjadi simbol keindahan malam Tegal yang menenangkan dan penuh pesona. Dikelilingi panorama hamparan air yang luas nan indah, Waduk Cacaban menjadi tempat wisata favorit untuk menikmati ketenangan air, berperahu, hingga bersantai di area kuliner yang tersedia. Terletak di Desa Penuja, Kecamatan Kedung Banteng, waduk ini merupakan waduk besar pertama yang dibangun di Indonesia setelah masa kemerdekaan.
Kemudian terdapat makanan khas daerah Tegal. Yang pertama adalah olos. Olos adalah cemilan khas Tegal yang terkenal dengan rasa pedasnya. Bentuknya yang bulat, renyah di luar dan berisi cabai rawit di dalam. Selain olos, Tegal juga punya kuliner khas yang unik banget loh. Ya, ini kupat gelabet. Kupat gelabet ini adalah hidangan kupat yang disajikan dengan kuah kuning kental, gurih, dan wangi rempah. Teksturnya lembut dan gelabet, makanya disebut kupat gelabet. Kalau kalian dengar Tegal, pasti kalian langsung ingat sama gorengan ini. Ya, ini tuh tahu aci. Tahu aci ini adalah tahu khas Tegal yang digoreng dengan lapisan adonan tepung tapioka bercampur dengan daun bawang. Renyah di luar dan kenyal gurih di dalam. Cara bikinnya simple. Tahunya dibelah, dilapisi adonan aci yang dibuat dari tapioka, bawang putih, daun bawang, dan bumbu. Kemudian terdapat sate kambing khas Tegal. Sate ini setiap tusuknya itu juicy dan tidak berbau. Dipadukan dengan kecap, bawang merah, cabai, dan jeruk limau. Rasanya sederhana tapi meningkatkan selera. Nah, kalau ini belendung. Belendung ini adalah makanan jadul dari jagung putih yang direbus lama sampai empuk, lalu dicampur kelapa parut berbumbu. Nah, ini nih, ada rujak sayur khas Tegal yang dikenal dengan sebutan rujak teplak. Rujak teplak ini adalah rujak sayur yang isinya itu lontong, tauge, kangkung, kacang panjang, dan tahu. Lalu disiram bumbu kacang kuning yang gurih. Bumbunya itu bukan coklat seperti rujak biasa, tapi kuning karena pakai kunyit. Selain rujak teplak tadi, ini juga ada rujak buah. Rujak buah ini dibuat dari buah segar yang dipotong kecil, lalu dicampur bumbu kacang pedas. Setelah melihat kuliner khas Tegal yang enak dan bergizi, selanjutnya kita bergeser ke kesenian dari daerah Tegal, yaitu wayang golek. Wong memerintahkan berbuat kebajikan itu hukumnya wajib. Paham? Wajiban umat Islam ini ngejak. Ngomong wong sholat itu masih wajib mau dipahala. Ya goblok kok. Ngomong wong sholat itu dosa. Remo. Ya Allah. Wong anggar Indonesia syariat ini. Maksudnya primen? Wong ki ngongkon wong sembayang ora oleh senajan gue anake anggar lagi Allahu Akbar terus dikongkon tok kena lengak dosa hukumnya. Pan ngongkon boran mengkodang wis rubar sembayang, paham? Daerah Tegal memiliki kekayaan budaya yang khas, salah satunya yaitu wayang golek. Kesenian ini bukan sekedar hiburan tradisional, tetapi cerminan karakter masyarakat Tegal yang lugas, jenaka, dan penuh semangat. Wayang golek Tegal berkembang sebagai hiburan rakyat, media pendidikan, sekaligus kritik sosial dengan gerakan wayang yang lincah, cerita yang dekat dengan kehidupan, dan humor khas Tegal yang sederhana namun magena. Dua tokoh yang paling dikenal adalah Slenteng dan Lupit. Slenteng digambarkan bijak dan tenang, mewakili kearifan lokal dan peran penuntun cerita. Sementara itu, Lupit tampil ceria, lincah, dan penuh humor, mencerminkan sifat masyarakat Tegal yang energik dan apa adanya. Keduanya menciptakan perpaduan humor harmonis antara pesan moral dan hiburan. Melalui pementasan yang dipadukan dengan gamelan, wayang golek Tegal menyampaikan nilai kehidupan seperti pentingnya menjadi hubungan sosial, menghormati sesama, dan melestarikan budaya. Kehadiran humor yang spontan juga menjadi ciri khas yang membuat pertunjukan hidup dan dekat dengan penonton. Wayang golek Tegal bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas budaya yang harus dijaga dan relevan hingga kini. Pementasan Slenteng dan Lupit menjadi bukti bahwa kesenian ini tetap hidup dan diterima generasi muda. Itulah kebudayaan dan keunikan dari Tegal, daerah yang menjadikan nilai, tradisi, dan persaudaraan sebagai cerminan identitas nasional. Tegal bukan hanya sebuah nama daerah, melainkan tanah yang menyimpan banyak kekayaan budaya, sejarah, dan semangat kebangsaan yang tak ternilai. Melalui setiap tradisi dan nilai yang terus dijaga, kita belajar bahwa cinta tanah air dapat tumbuh dari hal-hal yang sederhana.
Mari kita lestarikan bersama. Karena dari budaya dapat memperkuat persatuan Indonesia. Dari Tegal